Pertandingan Al Hilal versus Al Nassr di pekan ke-14 Liga Arab Saudi musim 2025-2026 berakhir dengan kemenangan tuan rumah 3-1. Laga yang dihelat di Kingdom Arena pada Selasa, 13 Januari 2026, itu menyajikan comeback dramatis dari kubu Al Hilal setelah tertinggal lebih dulu. Kemenangan ini semakin mengokohkan posisi Al Hilal di puncak klasemen dengan koleksi 38 poin. Sementara itu, Al Nassr stagnan di urutan kedua dengan 31 poin, kini tertinggal 7 angka dari pemuncak klasemen dalam persaingan merebut gelar juara. Juventus meraih kemenangan telak dengan skor 5-0 saat menjamu Cremonese dalam lanjutan pekan ke-20 Serie A musim 2025-2026. Pertandingan ini digelar di Allianz Stadium, Turin, pada Selasa dini hari WIB, 13 Januari 2026. Skuad besutan Luciano Spalletti menunjukkan dominasi sejak menit-menit awal pertandingan. Gol-gol kemenangan disumbang oleh Gleison Bemer menit ke-12, Jonathan David menit ke-15, Kenan Yildiz menit ke-35, bunuh diri Filippo Terracciano menit ke-48, dan gol Weston S1 MCHE Pronunciation Kenny menit ke-64. Hasil ini semakin mengokohkan kedudukan Juventus di urutan ketiga klasemen sementara dengan mengumpulkan 39 poin. Di sisi lain, Cremonese yang dilatih Davide Nicola masih bertengger di posisi ke-13 dengan perolehan 22 poin. La Liga kembali menunjukkan sikap tegas dalam perang melawan pembajakan konten digital. Isu ini dinilai kian serius, terutama di era distribusi siaran olahraga berbasis media sosial. Presiden La Liga, Javier Tebas, menegaskan bahwa pembajakan bukan bagian dari kebebasan berekspresi. Aktivitas tersebut disebut sebagai kejahatan terorganisir yang merugikan industri olahraga secara sistemik. Sikap La Liga sejalan dengan pandangan para pemimpin industri teknologi global. Salah satunya datang dari CEO Akamai, Tom Layton, yang menyoroti risiko keamanan siber dari pembajakan digital. Bagi La Liga, pembajakan bukan sekadar isu hak cipta. Dampaknya merambah pada keberlangsungan klub, lapangan kerja, hingga masa depan pengembangan sepak bola akar rumput. Kabar tak sedap kembali menghampiri Manchester United. Setelah tersingkir dari Piala FA, Kapten Setan Merah Bruno Fernandes mengalami insiden peretasan akun media sosial X, dulu Twitter, miliknya. Akibatnya, sejumlah unggahan ganjil hingga bernada kontroversial sempat muncul dan langsung menyita perhatian publik. Bruno Fernandes yang memiliki lebih dari 4,5 juta pengikut baru saja bermain penuh selama 90 menit saat Manchester United kalah 1-2 dari Brighton pada babak ketiga Piala FA, Minggu, 11 Januari 2026. Kekalahan tersebut rupanya menjadi awal dari hari buruk sang gelandang asal Portugal, karena beberapa jam kemudian akun media sosialnya dikompromikan pihak tak bertanggung jawab. Marcus Rashford akhirnya merasakan manisnya gelar juara bersama Barcelona. Penyerang timnas Inggris itu meraih trofi pertamanya sebagai pemain Blaugrana setelah membantu timnya menaklukkan rival abadi Real Madrid dengan skor tipis 3-2 pada final Piala Super Spanyol yang digelar di Jeddah, Arab Saudi. Kemenangan tersebut terasa semakin kontras bagi Rashford. Di saat ia berpesta bersama Barcelona, klub induknya Manchester United justru tersingkir dari Piala FA pada putaran ketiga. Hasil itu membuat Setan Merah tereliminasi dari 2 kompetisi domestik sekaligus di fase paling awal untuk pertama kalinya sejak musim 1981 hingga 1982. Pada laga final, Rashford tidak tampil sebagai starter. Pemain berusia 28 tahun itu masuk pada menit ke-83 menggantikan Raphinha yang menjadi bintang kemenangan Barcelona lewat 2 golnya. Rashford sempat hampir menambah keunggulan di menit-menit akhir, namun sepakan kerasnya masih melebar dari sasaran. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak membantah adanya pergerakan terkait rencana mendatangkan pemain baru. Nama Fajar Fatur Rahman disebut masuk dalam radar Macan Kemayoran. Persija menutup putaran pertama Super League 2025-26 dengan hasil yang menuntut evaluasi demi tetap bisa bersaing di jalur juara. Tim ibu kota harus menerima kekalahan pada pekan ke-17. Macan Kemayoran takluk dari tuan rumah Persib Bandung pada pekan ke-17 Super League, Minggu 11 Januari. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan Maung Bandung. Gol tunggal Persib dicetak oleh Beckham Putra pada awal menit keempat. Persija juga harus menyelesaikan laga dengan 10 pemain setelah kartu merah diberikan di babak kedua.
Hansi Flick kembali menorehkan prestasi bersama Barcelona usai menjuarai Piala Super Spanyol 2026. Pelatih asal Jerman tersebut kini mengoleksi 8 kemenangan tanpa celah di partai final sepanjang perjalanan karir kepelatihannya. Barcelona memasuki fase transisi yang menuntut stabilitas serta arah permainan yang jelas. Manajemen klub kemudian menjatuhkan pilihan kepada Hansi Flick, yang resmi mengambil alih kursi pelatih sejak 2024. Masuknya Flick langsung memberi dampak signifikan terhadap performa tim. Barcelona yang sebelumnya tampil inkonsisten perlahan menemukan karakter permainan, ditopang oleh peningkatan performa sejumlah pilar utama. Momentum kebangkitan itu mencapai klimaks pada ajang Piala Super Spanyol, Senin, 12 Januari 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Barcelona keluar sebagai pemenang setelah menaklukkan Real Madrid dengan skor ketat 3-2 di laga final. Trofi tersebut bukan sekadar menambah lemari prestasi Blaugrana, tetapi juga memperpanjang catatan impresif Flick setiap kali tampil di laga penentuan. Ada nama baru masuk dalam bursa manajer baru Manchester United. Pelatih timnas Brasil, Carlo Ancelotti dikabarkan diincar manajemen Setan Merah untuk menjadi manajer permanen mereka yang baru. Manchester United saat ini tidak memiliki manajer di tim mereka. Penyebabnya karena manajemen MU baru-baru ini memutuskan untuk memecat Ruben Amorim dari kursi pelatih kepala mereka. MU sendiri dikabarkan akan menggunakan tenaga pelatih caretaker sampai akhir musim nanti. Di musim panas nanti, mereka baru menunjuk manajer permanen baru untuk mengisi kursi pelatih mereka. Dilansir Daily Star, MU kini mulai menjaring beberapa nama untuk jadi manajer baru mereka. Terbaru, Setan Merah dikabarkan berminat menjadikan Carlo Ancelotti sebagai manajer baru mereka. Perpindahan status pinjaman seringkali menjadi pertaruhan bagi pemain muda. Namun Endrick menjawab keraguan itu dengan cara terbaik, mencetak gol di laga debut. Penyerang berusia 19 tahun ini langsung memberikan dampak instan bagi klub barunya, Olympique Lyon, saat menyingkirkan Lille dengan skor 2-1 dalam lanjutan Piala Prancis, Minggu waktu setempat. Bukan sekadar gol biasa, aksi Endrick menjadi penentu langkah Lyon menuju babak 16 besar, sekaligus mengirim pesan kuat ke klub induknya, Real Madrid. Trofi Piala Super Spanyol kembali melayang ke tangan Barcelona untuk tahun kedua berturut-turut. Namun, kekalahan 2-3 Real Madrid di Jeddah, Senin, 12 Januari 2026, dini hari, menyisakan luka yang lebih dalam dari sekadar skor akhir. Bagi Xabi Alonso, malam itu bukan sekadar kehilangan piala, melainkan paparan brutal atas krisis cedera, kebingungan taktik, dan perjudian personel yang gagal total. Gol-gol dari Vinicius Junior dan bintang muda Gonzalo Garcia sempat memberi perlawanan. Namun, 2 gol Raphinha dan 1 sontekan Robert Lewandowski memastikan dominasi Blaugrana. Di balik 90 menit tersebut, ada beberapa masalah besar yang kini menghantui ruang ganti Los Blancos. Madrid datang ke final dengan kondisi lini belakang yang babak belur. Bahkan pendukung paling optimis pun tahu Antonio Rudiger sedang berpacu dengan waktu akibat cedera lutut. Realitas di lapangan jauh lebih buruk. Dean Huijsen, yang menggantikan Rudiger, baru menjadi starter 3 kali dalam 2 bulan terakhir karena masalah kebugaran. Dengan Eder Militao absen jangka panjang, serta Ferland Mendy, Dani Carvajal, dan David Alaba yang menepi, Alonso terpaksa meramu pertahanan darurat. Situasi memburuk ketika Fede Valverde dan Dean Huijsen juga harus ditarik keluar karena cedera saat laga berlangsung. Malam itu, pertahanan Madrid bukan lagi pelapis kedua, melainkan opsi ketiga atau keempat di hampir setiap posisi. Sebuah asa disampaikan Diogo Dalot usai timnya kalah dari Brighton kemarin malam. Sang bek menegaskan bahwa skuad Manchester United bakal berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan laga berikutnya, yaitu melawan Manchester City. Kemarin malam, Manchester United kembali menelan hasil yang mengecewakan. Menjamu Brighton di Old Trafford, Setan Merah menelan kekalahan dengan skor 1-2 dari sang tamu. Kekalahan ini membuat tren negatif Setan Merah berlanjut. MU sudah menjalani 4 laga tanpa meraih satupun kemenangan dan itu merupakan catatan yang cukup meresahkan bagi Setan Merah. Dalot menyadari bahwa tren negatif MU itu sudah berlangsung terlalu panjang. Itulah mengapa ia bertekad untuk menyudahi tren negatif itu di akhir pekan nanti saat MU berhadapan dengan Manchester City. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.